mudah-mudahan nanti kita minta ini kepada GMJ untuk menjadi wadah pemersatu kita, Bapak Ibu. Setuju Bapak Ibu? GMJ yang kita daulat setelah Pak Gus Imin ya, Gus Muhaimin Iskandar menjadi baca pres, gitu. Kita ditanya lagi. Nah kita jawab sesuai dengan kita. Belum berubah ya, belum berubah kita yang sudah kita putuskan pada bulan Februari. Jadi Bapak Ibu kalau ditanya ini biar tidak galau semua ya. Ingin saya sampaikan adalah terima kasih kepada Ustaz Nam sudah mengajak, sebetulnya bukan dari Ustaz Namrudin ya. Saya tidak langsung beberapa hari yang lalu itu Pak Bang Yasir main ke Partai Umat lalu di musola, tiba-tiba saya gini-giniin, saya masuk ke pada habis sholat asar, kita mau gini. Datang ya katanya. Ya udah insyaallah saya lihat ada Ustaz Namrudin, iya saya datang. Saya datang gitu ya, jadi saya datang. Jadi nggak diundang sama Ustaz Namrudin, jadi karena ada saya lihat nama Ustaz Namrudin di sana, saya iakan tidak bertemu. Terakhir kita ketemu di sekretariat Partai Masyumi, pas Partai Umat datang silaturahmi. Tapi juga Ustaz Namrudin ini pahala beliau ini sudah tidak terhingga karena sejak 6 tahun yang lalu sampai sekarang belum berubah, tetap ngurus urusan umat yang tetap begini. Ya katanya kita juga sama, di kurusnya juga sama. nggak berubah, nggak tambah gemuk ya. Lalu apa begitu ya, saya kenal di masjid di tempat sana, lalu ngawal sampai ke Bandung, terakhir juga sebelum saya masuk penjara menyerahkan di kejaksaan itu di pesantren Kiai Rosyid juga, yang ngawal juga beliau juga ini. Insya Allah Ustaz Namrudin insya Allah ahli surga insya Allah. Amin. Insya Allah. Kalau kita lihat perjalanan, insya Allah. Kalau tidak berubah, insya Allah ya, insya Allah husnul khotimah. Amin. Jadi karena itulah ini saya lihat ada Ustaz Namrudin, saya datang, insya Allah ya, saya lihat ini topiknya juga bagus. Mudah-mudahan ini nanti apa yang sudah pernah terjadi yang beliau katakan tadi itu 2017 ini bisa kita ulang di 2024. Takbir. Allahu Akbar. Ini kita siap kan ya Bapak Ibu? Siap ya, insyaallah. Dulu kita itu kalau melihat survei itu pasti yang menang siapa? Ahok yang menang ya. Ini temannya Pak Kaspudin Jakarta Utara ini. Saya selalu diledek di Partai Umat itu, ini temannya Ahok ini gitu ya. Ya teman dekat saya bilang. Jadi apa itu kalau lihat survei itu pasti Ahok yang menang. Tapi betul kalau Allah sudah berkehendak itu tidak ada yang bisa menghalanginya, dan Allah itu membuat dia kalah. Dan yang menang itu Pak Anies. Ya, gitu. Nah, jadi ini adalah salah satu yang mesti kita ingat-ingat lagi, kira-kira apa dulu ya Allah, kenapa ya Allah memenangkan kita dulu ya gitu ya. Coba kita ingat Bapak Ibu, mungkin ada di antara Bapak Ibu itu yang rajin sekali tahajudnya ya, rajin sekali tahajudnya, sholawatnya, lalu ngajinya, mungkin berdoanya itu terus sampai menangis gitu ya, sampai menangis. Dan mungkin ada salah seorang di antara orang saleh di antara kita yang berdoa malam-malam itu memang doanya makbul ya, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira gitu. Jadi kita ini sedang lemah umat Islam, tetapi insya Allah kalau pertolongannya dari Allah langsung, nggak perlu kita berani. Jadi singkat cerita Bapak Ibu, ini biar kita tidak galau semua gitu ya. Seperti judul diskusi kita malam ini, saya tidak mengatasnamakan Partai Umat karena tentu kalau saya diutus saya harus dapat izin dari Majelis Syuro sama Ketua Umum ya. Saya kesini ini atas nama pribadi, tapi nggak apa-apa gitu ya. Saya ingin ceritakan apa yang terjadi di Partai Umat. Partai Umat itu pada bulan Februari lalu
itu sudah mengadakan rapat kerja nasional Rakernas yang memutuskan Pak Anies sebagai Presiden Republik Indonesia baca pres. Nah, kemudian sampai hari ini belum berubah tetap. Nah, kemudian kemarin kita ditanya lagi, itu gimana Pak Waketum setelah Pak Gus Imin ya, Gus Muhaimin Iskandar menjadi baca pres, gitu. Kita ditanya lagi. Nah, kita jawab sesuai dengan kita, belum berubah ya, belum berubah kita yang sudah kita putuskan pada bulan Februari. Jadi Bapak Ibu, kalau ditanya, ini biar tidak galau semua ya, biar tidak galau, kita jawab kalau Partai Umat belum berubah. Jadi seperti judul lagu, aku masih seperti dulu. Jadi belum berubah Partai Umat, karena ini sudah jelas jawaban kita mengenai siapa yang kita mau dukung nanti 2024. Ini saya mungkin akan sedikit membahas tentang bagaimana kita ke depan saja Bapak Ibu ya, karena kan sudah jelas jawaban kita. Kalau ditanya Partai Umat itu jawaban kita Ustaz Nabuddin. Jadi Bapak Ibu nggak perlu galau, Partai Umat itu setia ya. Jadi Partai Umat itu lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Nah, begitu kita. Nah, Bapak Ibu, ini kita kalau bisa gitu ya, Jakarta ini karena kita mayoritas Islam, itu sebaiknya kita ini mempunyai wakil-wakil yang orang Islam di parlemen. Bapak Ibu, jangan sampai misalnya gara-gara bisa dapat sembako lalu kemudian berubah pikiran, serangan fajar dapat 50.000, 100.000 gitu ya, kemudian berubah. Betul Bapak Ibu, memang bisa makan, bisa dapat 50.000 sekarang, tapi kan itu juga paling juga 2 hari juga habis Bapak Ibu ya. Ini beritanya 5 tahun, belum lagi nanti pas di akhirat ditanya lagi. Betul nggak Bapak Ibu? Di akhirat ditanya nggak? Pasti ditanya sama Allah oleh malaikat nanti. Mengapa Anda itu memilih orang yang tidak beriman kepada Allah seperti Anda? Maksudnya kan harus memilih wakil yang amanah. Ngeri nggak Bapak Ibu? Ngeri sekali. Urusan dunia ini kan sedikit saja sebetulnya, sedikit. Sebentar lagi kita akan mati gitu ya. Cuma nanti urusan di akhirat ini yang lebih berat. Nah, ini Bapak Ibu yang mesti harus kita pikirkan. Kalau bisa kita pilih orang yang insya Allah itu nanti bisa menemani kita di akhirat bersama Rasulullah. Siapa pemimpin kita? Kalau Jakarta Utara pilih Pak Kasmudin. Beri dulu Pak Kasmudin. Pak Kasmudin Muslim nggak Pak Kasmudin? Islam nggak Pak Kasmudin? Islam kan Pak? Pak Kasmudin berapa sih? Insya Allah nih kalau Jakarta Utara Pak Kasmudin. Itu kalau Ustaz Dedi beri Ustaz Dedi. Ustaz Dedi ada yang saudaranya di Bali nggak? Ini meskipun dia dari PKS kita promosikan biar yang di Bali pilih Ustaz Dedi. Itu. Siapa lagi yang mau dipromosikan nih? Siapa-siapa saja yang caleg kita yang dari Partai Islam Bapak Ibu. Silakan berdiri. Biar nanti Pak TB, silakan berdiri Pak TB. Silakan Pak TB. Pak TB nyalek dari Sumut berapa? Sumut 3. Ada yang punya saudara nggak di Sumut 3 Bapak Ibu? Ya Ibu ada di Sumut 3. Ya, titip ya Bu ya. Titip nanti Pak TB Mas Jafar yang dititip. Insya Allah beliau ini dari Partai Umat. Ustaz Dedi dari PKS, Pak Kasmudin dari Partai Umat. Jadi Bapak Ibu mesti harus kayak begitu. Karena nanti Bapak akan ditanya, kenapa Ibu memilih Pak Kasmudin di Jakarta Utara? Karena beliau Muslim. Jakarta Utara Barat dan Pulau Seribu. Ya Bapak Ibu ya, jadi Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Pulau Seribu dan 3. Jadi begitu. Karena Pak Kasmudin insya Allah bisa akan nanti amanah
lalu bisa akan mewakili kita di DPR. Nah, saya Bapak Ibu itu sebetulnya lebih senang mengurus partai dulu, karena partai ini baru nih, beda sama partainya Ustadz Dedi nih. Udah 25 tahun kita baru berdiri, Ustadz. Jadi saya lebih senang mengurus partai sebetulnya, tetapi karena masih harus diajak nyalek, akhirnya saya nyalek. Saya nyalek dari Jakarta Timur, Bapak Ibu. Jadi apakah ada yang mau milih saya enggak di sini? Jangan pilih. Makasih, makasih. Jadi insya Allah kalau kita terpilih, kita berjanji Partai Iman, Bapak Ibu, ini kita akan amanah. Karena kalau di Partai Iman itu kita bilang bahwa ini bukan partai dunia, tapi partai akhirat. Kita akan bertanggung jawab loh, Bapak Ibu. Ya, jadi sekecil pun jangankan apa perbuatan kita di dunia sekarang ini, memilih pemimpin, memilih presiden, itu yang namanya kita minum berjalan pun itu akan hisab juga nanti. Bapak Ibu, makan kita juga akan dihisab, pengeluaran kita semua akan dihisab gitu kan. Nah inilah yang bikin kita ngeri kalau kita tidak menjalankan syariat Islam. Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti kita minta ini kepada GMJ untuk menjadi wadah pemersatu kita, Bapak Ibu. Setuju Bapak Ibu? GMJ yang kita daulat Ustaz Namrudin ini malam ini untuk menjadi wadah pemersatu kita umat Islam, bisa? Takbir dulu, takbir. Oh enggak. Jadi biar kita ini nanti dikumpulkan, kalau ada apa-apa nanti tinggal kita dibuatkan grup aja Ustaz Namrudin itu semua. Nah jadi kita di sana berkumpul. Silahkan, pokoknya campur ini silahkan, yang penting orang Islam dan jelas gitu loh perjuangannya. Jelas perjuangannya membela Islam, jelas mau apa kalau nanti mau jadi. Jangan sampai setelah jadi nanti lupa dunia akhirat gitu ya, kerjanya korupsi, lalu kerjanya nggak jelas setelah jadi. Nah ini yang kita mau tolak. Nah, makanya di Partai Umat, Bapak Ibu, sebelum kita menerima caleg-caleg kita itu melakukan wawancara. Kita minta para caleg kita, bacalek kita itu untuk mengirimkan CV, untuk mengirim biar kita tahu dia beli apa. Nah, kalau misalnya Profesor TB Masa Jafar gitu ya, oke ini insya Allah nih, wah udah Pak Kasmudin insya Allah sudah sangat memenuhi syarat untuk menjadi bacalek kita, makanya diterima insya Allah. Jadi bayar nggak Pak Kasmudin di Partai Umat? Nggak ada yang bayar. Insya Allah nanti mudahan diganti di akhir pengorbanan kita semua. Jadi Bapak Ibu, ini kita kepingin malam ini mudah-mudahan gitu ya, insya Allah Partai Umat akan bekerja sama dengan semua pihak untuk memenangkan orang-orang Islam. Dan kita sejak awal itu memang selalu tidak pernah berubah selama 22 tahun lebih ini adalah sesuai dengan tagline kita, lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Bapak Ibu, ada nggak partai seperti Partai Umat yang sudah 2 tahun itu meminta Luhut dipecat? Ada nggak yang pernah berani? Minta Luhut dipecat? Ada nggak partai yang lain yang pernah berani? PKS. Partai Umat berani, Bapak Ibu. Ada beritanya. Ada beritanya. Ada nggak partai lain yang bilang bahwa ini rezim sudah gagal secara ekonomi dan menyengsarakan rakyat? Jokowi itu gagal. Kita bilang Jokowi gagal. Jadi artinya ada nggak yang berani ngajak orang people power menurunkan Jokowi? Partai Umat, Bapak Ibu, yang berani. Pak Amin ngajak orang people power, lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau yang berani ngajak untuk amar ma'ruf itu banyak Bapak Ibu. Tapi kalau nahi mungkar, sedikit yang berani. Sedikit yang berani karena banyak musuhnya itu. Itu Habib Rizik yang berani, Pak Amin Rais, ya. Nah, 2 orangnya yang saya lihat berani Bapak Ibu. Yang sehari-hari. Betul nggak?
Betul, jadi kalau yang namanya lawan kezaliman, nahi mungkar itu sedikit yang berani. Nah, makanya Bapak Ibu, ini tahun 2024 ini kita akan gunakan. Mudah-mudahan itu nasib baik ada di pihak kita. Cukup sudah ini Jokowi dan juga orang-orang yang anti-Islam itu berkuasa. Cukup. Dan kita berdoa kepada Allah, dan tidak hanya berdoa tapi berusaha setiap hari. Dan kita akan bisa memulai kesuksesan 2017. Setuju Ibu? Setuju. Insya Allah ya. Jadi kita akan sama-sama ini. Jadi sekali lagi kita minta untuk GMJ, Ustadz Namrudin, Kiai Khotob untuk menjadi imam kita di grup ini, untuk tempat kita berkumpul gitu ya, orang-orang Islam yang ingin mendambakan presiden maupun wakil rakyatnya itu orang-orang Islam, dan kita itu siap untuk diperintah gitu ya, siapa-siapa saja oleh GMY bagaimana caranya. Nah, jadi nanti kita akan mendengar juga dari pemaparan dari Prof. Teddy dan juga Ustadz Khotob. Lebih lanjut saya cukupkan saja, nanti pas kita tanya jawab itu baru kita bisa bahas lebih lanjut. Jadi kalau ada salah kata Bapak Ibu mohon maaf.